Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Pertanyaan dari Pak Aubrey Forse. Jika dikatakan sama antara Hasyem dan Isa yang Muslim yakini, apakah Injilnya pun sama, Pak? Sedangkan dalam 2 Korintus 11 ayat 4 sangat jelas dikatakan Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Dan juga dalam Galatia 1, 8-9, saya highlight yang 9. Terkutuklah dia jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Dan juga dalam ayat jangan ada padamu Allah lain. Bagaimana menurut Bapak? Ya, itu maksudnya apa sih? Yang lain itu apa? Diterapkan kepada Tentang Hasyem, di sini dia tulis tetragramaton, membedakan antara Hasyem dan Isa dari pihak Muslim. Di Muslim kan Isa dengan Allahnya Israel itu, Pak. Kenapa kok hobinya ngomong Islam aja? Saya bosen saya. Beda biar saja loh, kenapa? Itu soal bahasa. Saya nggak mau jawab karena saya bosen jawab ini. Apa bedanya sebenarnya? Kalau soal bahasa, kenapa dipersoalkan? Sebelum zaman Islam, kata Isa sudah dipakai. Itu catat dulu. Bahwa kemudian memiliki pemahaman yang berbeda. Itu kan urusan lain, itu urusan definisi. Gitu loh kira-kira. Itu contoh sekarang. Apakah orang Yahudi menerima Yesus? Tidak. Tapi perjanjian yang lama sama dengan kita. Ketika memang beda dalam konteks Islam dengan Yahudi ini beda ya. Jadi di mata orang Yahudi, sekarang kita ngomongnya selalu di mata orang Kristen. Di mata orang Yahudi misalnya. Bagaimana pandangan orang Yahudi tentang Kristen kita ini dan tentang Islam? Ya. Bagi orang Yahudi, Kristen itu kitabnya sama dengan mereka. Ini loh, kitabnya sama dengan mereka. Karena apa? Misalnya Rabi Rambam, dia mengatakan begini, bolehkah mengajarkan Taurat kepada orang-orang Goyim? Orang-orang Goyim itu orang-orang bukan Yahudi. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan. Tapi yang mengatakan diperbolehkan untuk orang-orang Kristen. Mengapa diperbolehkan untuk orang-orang Kristen? Karena orang-orang Kristen itu mengakui asal-usul ilahi Torah. Jadi sekalipun penafsiran mereka yang menyimpang harus diluruskan. Dalam hal apa penafsiran mereka yang menyimpang? Itu soal Yesus. Tapi tentang Islam bagaimana? Karena Islam tidak percaya dengan Taurat yang punya asal-usul ilahi dan mereka menuduh Taurat sudah dipalsukan, tidak boleh mengajarkan Taurat kepada mereka. Tapi kalau boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen, hanya Torah tertulis yang boleh diajarkan. Tidak boleh Torah lisan. Artinya apa? Kita ini mengatakan bahwa Tuhannya Israel dengan Tuhan kita itu sama. Yahudinya nggak percaya kalau kita sama. Paham nggak? Orang Yahudi tidak mau semua percaya bahwa Tuhan Israel yang kita sembah itu sama dengan mereka. Ini Yahudi rabbinik.
Ya kan? Nah, sekarang soal Islam berbeda. Konteksnya Paulus mengatakan Injil lain itu apa? Ya pokoknya ajaran yang berbeda dengan Injil. Itu bukan Injil. Tapi kan kamus bahasa Indonesia kan mengatakan itu Injil menurut perspektif Islam. Ya toh? Artinya apa? Itu Jabur menurut perspektif Islam. Kan begitu kan? Jadi ada definisi umum, ada definisi khusus. Definisi umum itu untuk kita ke dalam. Kalau untuk keluar ya silahkan berbeda itu loh. Jadi gini loh, kadang-kadang orang itu berpikir sederhana begini. Lalu Tuhan mereka sama enggak dengan Tuhan kita? Saya jawab tegas tidak sama konsepnya. Ya toh? Tuhan Kristen dengan Tuhan Hindu tidak sama konsepnya. Tuhan Kristen dengan Tuhan Islam tidak sama konsepnya. Tuhan Kristen dengan Tuhan Mormon tidak sama konsepnya. Jadi kalau Anda mengatakan, kan Islam Yesus lahir di bawah pohon kurma. Kan Islam Isa lahir, Isa tidak disalib. Terus saya bandingkan sekarang. Sama-sama menyebut Yesusnya. Kan menurut Mormon, yaitu Yesus termasuk 3 lembaga ilahi selain Bapa dan Roh Kudus. Kan menurut Mormon, Yesus tidak hanya ada di Yerusalem tapi pernah pergi ke benua Amerika. Kan menurut Mormon, coba sekarang. Sama apa enggak ini derajatnya? Sama-sama menyebut Yesus dengan nama yang sama, tapi langit dan bumi. Satunya Yesus tidak pernah ke Amerika, satunya Yesus pergi ke Amerika. Satunya percaya kitab Mormon, kitab Nefi, kitab Abraham, kitab macam-macam itu. Saya juga baca semua itu lengkap. Ya kan? Tapi namanya tetap Gereja Yesus Kristus. Jadi Yesusnya Mormon sama enggak dengan Yesus kita? Tidak sama. Tapi definisi ini kan ke dalam. Lah Islam juga seperti itu. Gitu loh. Maka saya bandingkan. Kalau soal bahasa, orang Islam menyebut Yesua dalam bahasa Ibrani. Orang Islam menyebut Yohanan untuk Yohanes dalam bahasa Ibrani. Orang Islam menyebut Elohim dalam bahasa Ibrani. Ini era internet. Anda buka di situ Quran, Hamifar, tertulis dalam bahasa Ibrani. Online keluar Al-Quran bahasa Ibrani. Nah sekarang kalau orang Islam hadir di Yerusalem sana, ya kan? Kemudian mereka menyebut Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut Besem Elohim Harahman Weharahum. Apa orang Yahudi ngamuk mengatakan, kamu jangan pakai Elohim, karena milik saya kan enggak juga. Karena kata Elohim sudah menjadi bahasa Ibrani umum seperti kata Yesus itu tadi. Ya saya kira itu loh. Jadi bedakan antara definisi, pandangan teologi, dan bahasa. Ini saya kira yang begini hanya orang Indonesia yang banyak begini ini. Jadi kalau saya sebut misalnya, Tuhan Hindu beda, Tuhan Buddha beda, Tuhan Islam beda. Sekarang pertanyaannya terus Tuhan jumlahnya berapa? Sebanyak jumlahnya agama yang berbeda-beda itukah Tuhan? Berarti kita ini politisme terselubung. Karena dalam hati kita percaya ada ilah-ilah yang lain selain Allah yang kita sembah. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa Elohim bangsa-bangsa itu adalah berhala. Artinya tidak eksis, tidak pernah ada. Karena berhala itu tidak pernah ada, kenapa kita takut sekali dengan bahasa yang berbeda? Ya, saya kira itu ya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.